Oke. Di bab 2 yang kamu kerjakan itu semuanya penelitian yang kuantitatif. Penelitian kuantitatif, penelitian yang mengolah data. Baik itu data kuesioner diolah, dikuantitatifkan ke dalam bentuk skor skala 1 sampai 5 ataukah data-data yang berupa laporan keuangan. Oke, di penelitian kuantitatif, nah daftar pustaka untuk rujukan sumber teori, daftar pustaka tuh yang pertama bisa ngambil dari kitab suci atau aturan norma. Jadi kitab suci itu biasanya masuk, jadikan rujukan yang pertama. Kemudian teori itu biasanya karena kitab suci ini nggak bisa terbantahkan ya. Yang kedua teori itu dari buku-buku atau karangan-karangan atau orang-orang yang pertama kali menuliskan sebuah ide atau gagasan. Kayak Adam Smith. Adam Smith itu bapak ilmu ekonomi. Orang yang pertama kali mengarang buku The Wealth of Nation tentang kelangkaan dan keterbatasan. Pernah belajar pengantar ekonomi? Siapa yang mengajar? Ya, itu dijelaskan. Dan teori Wealth of Nation-nya itu teori yang pertama. Nah, kalau teori-teori sekarang, kalian cari buku-buku terbaru yang tahunnya 10 tahun di bawah tahun mulai kita meneliti. Itu di teori, itu dibukukan, catat halamannya, dan kemarin dimendelekan. Kemudian studi empiris itu hasil penelitian. Kenapa hasil penelitian? Karena kita meneliti tentang konsepnya. Apa maksudnya konsep? Misalnya pengaruh kualitas harga, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Itu diteliti oleh si A, diteliti oleh si B. Kemudian kalian teliti kembali. Otomatis yang kalian tiru apanya? Otomatis. Konsepnya, alur ceritanya. Ya, paham sedikit enggak? Paham banyak enggak? Sudah ngantuk kah? Maka tadi katanya istirahat dulu. Kalau belum ngantuk kita lanjutkan. Sebentar kusut. Oke, untuk mengenai landasan teori itu apa tuh? Landasan normatif yang relevan, perkembangan teori, pemecah masalah serupa yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Itulah maksudnya kita mapping itu. Kita mencari pemecahan masalah yang serupa yang pernah dilakukan peneliti yang terdahulu. Itu namanya mapping. Kita cari karya ilmiahnya orang. Mana sumber listrik? Ada lah di sini. Ada sumbernya lah. Kalau ngecas berarti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian kita cari keterkaitan antar teori, kemudian terkaitan antara konsep, kemudian sintetis. Nah, ada kalimat baru sintetis, kritik terhadap penelitian terdahulu dan pemilihan teori yang relevan. Nah, level sintetis ini sebenarnya kalian alami ketika pada saat mapping itu. Perbedaan penelitian ini dan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan variabel ini ya. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel ya. Waalaikumsalam. Oke, duduk dulu. Sebenarnya ada enggak ya masih tesisku ya? Nanti aja sudah. Lanjut aja ya. Oke. Telaah pustaka, apa fungsinya telaah kepustakaan di bab 2? Kenapa kita harus menulis bab 2 di setiap karya ilmiah? Kenapa harus mengutip lagi padahal sudah ada bukunya? Ya tujuannya ini. Memperkuat pernyataan peneliti jika diperlukan, identifikasi research problem di balik fenomena yang diceritakan di latar belakang itu. Kemudian sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Oh, ini ada teori nih untuk mensolusikan. Itu ditulis di bab 2. Dan teorinya itu nanti diterapkan, dirumuskan di bab 3. Terus di bab 4 teorinya itu dibahas. Kemudian landasan perumusan kerangka teori atau konseptual dan hipotesis. Sudah bikin hipotesis belum? Padahal tinggal copy paste doang belum. Namanya hidupmu. Oh.
Saking fokus yang lain aku dilupakan kata mata kuliah metode. We recommended apa ini? Aku pasti ngerestart komputerku nih kalau ngupdate. Cancel dulu ya. Nah, landasan dalam metode penelitian kerangka berpikir dalam interpretasi hasil dan pembahasan. Ingat, kalau secara statistik hasil penelitian tuh dapat angka ya. Nah, angka itu harus kita interpretasikan. Interpretasi itu kita narasikan ke dalam bentuk-bentuk kata-kata. Narasinya mengacu pada hasil penelitian atau hasil temuan yang ada di lapangan. Jadi kalau kayak kalian nyebarkan kuesionernya itu disebarluaskan, diratakan, dapat angkanya ya. Nah, angka itu harus kamu interpretasi, dijelaskan ulang, tapi dijelaskan berdasarkan jawaban dari kuesioner itu. Itu namanya proses interpretasi. Selamat datang sarjana kalau kamu bisa melakukan interpretasi. Ingat, tujuan kamu kuliah meningkatkan value-mu ya. Karena yang kamu di sini nanti calon-calon yang menjual dirimu. Nah, kamu kan nawarkan jasamu kan sebagai orang akuntansi. Makanya kalau jual diri, juallah dirimu yang berkualitas sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, nih, kalau kuantitatif nih, kepustakaan yang baik. Untuk membangun daftar pustaka yang bagus, yang pertama teori-teorinya atau empiris-empirisnya itu harus relevan. Di mana dia harus berisikan teori dan konsep yang sesuai dengan masalah kita. Nah, berangkat dari grand teori, misalnya pengaruh kualitas, pengaruh profitabilitas, likuiditas, kemudian aktivitas terhadap nilai perusahaan. Nah, kira-kira teori yang pertama diangkat teori apa? Manajemen keuangan. Yang relevan kan? Di dalam manajemen keuangan ada di situ rasio aktivitas, profitabilitas, nilai perusahaan. Itu maksudnya relevan. Paham kan sedikit? Jangan kamu akuntansi biaya, tapi skripsimu tentang manajemen keuangan. Nah, makanya yang pertama kali grand teorinya yang pertama teori tentang manajemen keuangan. Turunan-turunannya baru likuiditas, solvabilitas, aktivitas, baru tentang nilai perusahaan. Kemudian pengaruh kualitas pelayanan, habis itu lokasi produk terhadap keputusan pembelian. Itu grand teorinya manajemen pemasaran. Ya, karena hubungannya di situ. Kemudian, kepustakaan yang baik ada lisensi. Lisensi itu maksudnya yang bikin buku S1-nya akuntansi, S2-nya akuntansi, S3-nya akuntansi. Jangan orang bikin buku segala ilmu. S1-nya dia lulusan sarjana Fisipol, ya. S2-nya sarjana pertanian. Dia bikin buku tentang pengantar statistik. Kebanyakan sekarang di dunia perguruan tinggi dosen dituntut untuk membuat buku setiap tahun satu buku. Dosen. Per 3 tahun sekali satu buku kalau untuk level asisten ahli. Kalau untuk guru besar atau profesor setiap semester satu buku, 1 tahun atau 1 semester. Nah, karena ada tuntutan bikin buku itu, kadang-kadang bukunya nggak relevan dengan apa keahliannya. Nah, kita sebagai akademisi ketika menyusun karya ilmiah, lisensi itu diperlukan. Makanya kamu lihat tuh siapa di belakang layar yang menulis itu. Ya, karena apa? Ada perdebatan antara UGM dengan Brawijaya mengenai tentang metodologi statistik. Guru besar UGM berpendapat data itu tidak perlu diolah lagi. Di Brawijaya, data itu, kuesioner itu masih bisa ditransform, datanya masih diolah. Nah, dengan perdebatan seperti itu, akhirnya kita lihat track recordnya. Oh, ini ternyata orangnya S1-nya, S2-nya, S3-nya statistik. Oh, yang satunya bukan statistik, dia ngocek. Cuman karena dia menang bikin banyak buku, ya sudah. Karena bukunya tuh semua buku dia bikin. Nah, sama-sama guru besar, sama-sama profesor. Nah, intinya apa di sini?
Kalau versi ini, sebaiknya kepustakaan yang dirujuk dipilih dari buku teks atau jurnal yang ditulis oleh orang yang memiliki keilmuan di bidang yang sama. Misalnya skripsi statistik kurang baik jika merujuk dari buku statistik yang ditulis oleh orang ekonomi. Kemudian ada resensi. Resensi itu mutakhir, makanya ada 10 tahun ke bawah mulai kalian meneliti. Dicari terbitan yang terbaru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan. Jadi kalau ilmu-ilmu yang berkembang itu dicari yang terbaru. Tapi kalau kalian kuliah S3 itu S3 itu gelarnya doktor kan? Doktor. Kalau bahasa Inggrisnya PhD, filosofi doktor. Orang S3 tuh dicari teori pertama tuh siapa yang pertama kali menulis. Kayak gitu. Dan itu diuraikan. Teori pertama kali menulis, yang terakhir siapa disatukan. Kayak gini. Pertama kali menulis, kalau di teori ilmu ekonomi, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas. Itu di tahun 1928 ke bawah ketika Adam Smith bikin buku. Sekarang terbalik. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Terbatas. Terbatas apa? Terbatas duitnya kalian. Terbatas kemampuan ekonomi. Sementara alat pemenuhan kebutuhan manusia tidak terbatas. Laptop mau merek apa aja ada, ya. Kendaraan mau merek apa aja ada. Artinya segala sesuatu tidak terbatas. Nah, itu relevansi teori di zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu dicocokkan. Nah, ya kan? Akhirnya mencocokkannya apa? Jadi bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Di situ terjebaknya. Kamu manusia butuh makan enggak? Nah, kalau makan sehari 1 piring kah? Berapa kali? Bisa nambah berapa kali? Tergantung lauk. Nah, maksimal nambah bisa 2-3 kali. Tapi kalau sudah kamu dalam sekali makan 6 piring, sanggup enggak? Artinya kalian dibatasin diri kalian, ya. Dan kalian itu semuanya terbatas. Nah, paham sedikit? Enggak paham enggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, teori-teori seperti itu di ilmu ekonomi dibahas. Cuman di sini kita ilmu akuntansi terapan, ilmu bisnis terapan. Jadi kalian sedikit sekali itu. Terus gua lanjutkan. Nih, framework teori kritikal. Nah, definisi teoretikal menurut sekarang 2003. Nih, theoretical framework sebuah konseptual model yang bagaimana satu teori ya atau dari berbagai macam logical sense of the relationship among several factors that be identified as important to the problem. Theoretical framework elaborate the relationship among the variables, explain the teori underlying this relation, dan menggambarkan tentang secara alami bagaimana hubungan dari sebuah relationship. Tahu maksudnya apa? Nah, kamu sudah tahu sebenarnya, cuman ketika diinggriskan langsung di kepalamu itu susah. Ya, gua lanjutkan aja ya. Tuh, lihat lagi. Setiap variabel harus relevan, terdiri dari 2 atau lebih variabel yang berhubungan satu sama lain. Kemudian, nah, menemukan hubungan harus positif atau negatif. Terus menjelaskan secara jelas bagaimana, mengapa harus nih theoretical framework. Pernah lihat ini enggak? Yang sering ku gambar-gambar. Kerangka itu sudah bahasa Inggrisnya theoretical framework. Baru paham kalau ini loh kerangka konsep yang kamu buat di bab 2 nanti, kerangka pikir, ada kerangka konsep ya. Ini kerangka konsep. Ini namanya theoretical framework. Nanti teori tentang kompetensi, teori tentang motivasi, ini teori tentang likuiditas, teori tentang solvabilitas ya. Kemudian di sini kebijakan dividen, di sini nilai perusahaan, bagaimana teorinya ini, hubungan ini terhadap ini, hubungan ini terhadap ini.
Nah, kalian membuat di situ. Ada enggak terdapat pengaruh ini terhadap ini, diduga terdapat pengaruh. Ya, ingin mengetahui hubungan ini terhadap ini. Ada kan? Itu namanya kerangka konsep atau theoretical framework. Nah, ketemu bahasa Inggris langsung. Nah, intinya yang kayak gini ketika kamu baca sudah pernah lihat, cuman ketika diinggriskan ya sudah. Ini ada contoh penelitian orang nih, Wirya Atmojo tahun 2012. Dia meneliti tentang intuisi atau indera keenam, sangat berperan dalam kinerja serse. Nih, jadi keikhlasan, insting, bahkan indera keenam bisa tuh dijadikan skripsi. Bisa. Pokoknya itu si indera keenamnya. Nah, nih lihat nih, pengaruh kompetensi aparat, motivasi terhadap kinerja dengan intuisi atau indera keenam sebagai variabel mediasinya. Pernah enggak lihat podcast Deddy Kobuser yang tukang potong tukang jenazah tuh, yang polwan cerita tuh, yang forensik tuh, ada kan podcastnya ya? Dia seolah-olah bercerita ini mayatnya ngomong di samping arwahnya. Itu namanya sixth sense atau intuisi. Ya, sebenarnya alam hantu, alam apa tuh, alam hayalanmu aja yang menerjemahkan. Ya. Cuman ditambah ada sedikit merinding bulu kuduk, ada yang datang. Nah, itu yang bikin kamu rame. Oke, ini kerangkanya. Biasanya ini di bab 2. Ya, biasanya diuraikan di bab 2. Biasanya ada kerangka pikir, ada kerangka konsep ya. Kerangka pikir yang kita bahas kemarin, ini kerangka konsepnya seperti ini. Kemudian ada lagi disusun namanya hipotesis. Hipotesis apa itu? Hypo artinya di bawah, tesis artinya pendirian. Kemudian pendapat yang ditegakkan, pernyataan atau kepastian, itu artinya tesis. Jadi hipotesis apa? Pernyataan, dugaan atau konseptual tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Diduga mahasiswi di kelas 5A menyukai mahasiswa di kelas 5C. Diduga. Ada? Rayana menyukai mahasiswa kelas C. Oh, menyukai mahasiswi. Oke, lanjut. Tidak apa-apa. Cinta itu akan datang ketika dia terbiasa bertemu. Jadi biasakan selalu bertemu dan bersama, nanti dia akan mencintaimu. Ya. Enggak. Ini si Rayana. Oke, lanjut. Hipotesis dapat ditentukan secara logikal konseptual dengan menduga hubungan antara dua atau lebih variabel yang diekspresikan dalam sebuah form melalui testable statement, pernyataan yang akan dilakukan tes atau diuji. Dasar dugaannya nang kayak apa, Cil? Nah, dasar dugaannya hasil penelitian terdahulu. Jadi kita baca penelitian terdahulu. Misalnya likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Orang-orang yang dulu meneliti likuiditas berpengaruh semua ya. Berdasarkan dugaan orang menulis, kita juga diduga berpengaruh. Tapi ingat, menyusun hipotesis dilarang keras. Misalnya, kamu ingin meneliti keuangan di PT XYZ. Ya, diduga terdapat kecurangan pada PT XYZ. Kira-kira ditolak enggak kalau ngambil data kayak gitu? Tolak kan? Makanya hipotesis itu usahakan pakai kalimat yang positif. Kenapa? Nanti orang di perusahaan, oh ini kok menjelekkan perusahaan kami, sementara kami mengizinkan untuk meneliti. Ya, jadi diduga terdapat makanya kalimatnya itu bukan diduga terdapat kecurangan. Ya,
Diduga apa? Tidak terjadi tindakan kecurangan di PTX. Pakai kalimat positif. Atau diduga variabel ini berpengaruh terhadap ini, sehingga memungkinkan adanya kecurangan. Bisa kayak gitu. Intinya jangan pakai kalimat negatif yang kira-kira menghina itu lembaga atau instansi. Ada tahun kemarin kayak gitu. Diduga terjadinya kecurangan pada PT ini. Auditornya kayak gini. Apa enggak kami langsung rubah itu? Nanti adik yang kasihan siapa? Yang kasihan ya adik tingkatnya. Kalau mau neliti di perusahaan itu sudah ngeblok, nggak boleh lagi mahasiswa politeknik neliti. Ujung-ujungnya membuka bongkar-bongkar ya, menjelek-jelekkan padahal kenyataannya belum betul. Nah, itu pentingnya hati-hati dalam menulis. Pernyataan dugaan dasarnya hanya logika rasional atau proporsi. Jadi kita gini, kamu minta pendapat, boleh minta pendapat sama dukun. Ya. Tapi dukunnya bukan dukun paranormal, orang yang duduk tekun belajar. Nah, kira-kira ini ada nih, misalnya paranormal. Kamu kok mikiri cowok itu terus ya? Kata paranormal, kamu disantet. Pelet. Nah, dipelet. Ya kan? Kamu katanya dipelet kayak gini-gini. Itu kan baru dugaan ya. Ternyata ujung-ujungnya apa? Semuanya kayak gitu, semuanya pakai dugaan. Dan percaya aja. Nah, kalian sebagai orang akademisi, kira-kira masuk akal nggak? Percaya. Sebagai akademisi, kalian harus terjemahkan dulu gini. Kebanyakan stigma di masyarakat, orang-orang tua yang ibaratnya pendidikannya kurang ya, yang mengandalkan pengalaman katanya ya. Ketika ada pengantenan misalnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba makanannya basi ya, alasannya apa? Itu katanya ada datukmu itu nggak dikasih makan. Jadi telur itu dilabuh dulu ke Sungai Mahakam supaya dimakan buaya. Ada kan kayak gitu kan? Banyak kan? Nah, sebagai akademisi kita lihat makanan itu basi, ternyata kenapa? Setelah cerita kuteliti, ternyata dia masa lontongnya nggak sampai lama-lama, karena ngerebus lontong tuh harus lama, makanya bisa awet sehari semalaman. Ini sebentar aja, terus berasnya dibasuhnya nggak bersih betul. Ketika ada masalah kayak gitu, langsunglah seolah-olah ini datukmu ini yang aneh. Artinya kan alibi itu dipakai, dan kalian percaya aja sebagai orang akademisi enggak. Teliti dulu kenapa mengapa, karena ada sebab pasti ada akibat. Urusan mistis tuh selalu saja dijadikan alasan supaya pembenaran dia itu tidak bersalah. Nah, kenapa? Kebanyakan orang karena merasa tua, merasa pengalaman, mereka tidak mau mengupdate ilmu, akhirnya mereka selalu mengatasnamakan sesuatu yang tidak kasat mata supaya untuk mencari pengakuan dan pembenaran. Nah, orang akademisi nggak kayak gitu, dicari alasannya kenapa, mana studi empirisnya, dimasaknya betul nggak, kayak gitu kan, dibakarnya betul nggak, ya kan? Dan kamu nggak usah cerita mana empirisnya, mana empirisnya kait, ini tidak sesuai kajian empiris kait, nggak kayak gitu, ya kan? Tapi enggak, kamu kan ada daftarnya, karena orang akademisi kalian lihat nih masaknya, ada kriterianya, ini nasi masak betul enggak, centang. Ternyata ada tuh, kalau betul semua oke lah, ya kan, ada hantunya. Tapi enggak mungkin, pasti ada salahnya. Ya. Nah, kebanyakan orang Indonesia, orang-orang Asia kita, bahkan orang di Amerika pun, di luar negeri pun banyak kejebak di situ. Sedikit-sedikit diganggu, padahal segala sesuatu tuh bisa dilogikakan. Bahkan jin dan hantu tuh bisa dilogikakan. Bahkan orang yang kerasukan pun bisa dilogikakan. Siapa yang pernah kerasukan, lihat? Ada enggak? Nah, kalau kerasukan tuh pegang denyut nadinya gini. Nah, kalau denyutnya stabil, ya
Tapi kalau dunia cepat, duk, nggak jelas orangnya berarti ada sesuatu memang. Tapi kalau dunianya stabil, bisikin aja. Mau kumasukkan yang lebih parah pada ini kah? Biasanya cepat bangun. Kadang banyak yang bote-bote. Kayak perempuan juga ketika dihantam dosennya diuji, dia keluarkan jurus tangisan. Jadi dosennya luluh, nggak mempan kalau sama aku. Kalau ujian skripsi nangis dia kan, supaya luluh laki-laki kan nggak mempan kalau di akademisi. Oke, hipotesis. Hipotesis adalah hipotesis penelitian nih. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Ada juga hipotesis yang namanya hipotesis operasional. Makanya di skripsi itu kamu lihat ada HO, ada H1. Ada yang nggak pakai. Ya, karena hipotesis itu dibagi menjadi hipotesis penelitian atau hipotesis kerja, hipotesis operasional, hipotesis statistik. Operasionalnya nih HO. HO itu artinya tidak terjadi. Kan kayak stop kontak juga. H1 berpengaruh, ada hubungan, ya kan? Nah, di Politeknik pakai ini. Kebanyakan kita pakai hipotesis ini. Nah, ada juga hipotesis statistik, pakai kode kayak gini ya. Nah, jadi semuanya betul kita sesuaikan. Secara umum di kampus kita hipotesisnya pakai hipotesis penelitian. Lanjut? Nggak apa-apa, nggak paham dunia aja ini. Kemudian jenis hipotesis berdasarkan ranah atau aras. Ranah itu atau aras hubungan. Hipotesis minor, hipotesis mayor. Hipotesis minor apa? Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Itu hubungan antar variabel. Hipotesis mayor hubungan antar konsep. Budaya organisasi berpengaruh terhadap organisasi, citizen behavior. Budaya organisasi itu di dalamnya ada berbagai macam variabel. Ya, di dalam budaya organisasi itu ada isinya. Ini sebuah konsep, sementara ini langsung variabel. Oke, nanti kita jelaskan apa itu variabel, apa itu konsep di bab 3 ya. Arah hubungannya tuh ada indireksional, tidak ada hubungan, kemudian atau direksional. Lihat. Hipotesis, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat. Ada enggak arah hubungannya? Kemudian di bawahnya kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat. Semakin tinggi motivasi kerja aparat serse, maka kinerja mereka semakin baik. Ini ada arahnya ya? Kalau ini kan secara umum. Nah, kita lihat penelitian kita. Jadi secara teori orang statistik, mereka kuliah S1 khusus statistik yang dibahas kayak gini. Nah, secara kita cuma ngambil poin pentingnya, yang penting tahu konsepnya. Makanya kemarin aku khusus statistik, belajar aku ke Universitas Brawijaya, tapi bukan jurusan akuntansi, jurusan MIPA, matematika IPA, fakultas statistik, langsung belajar sama ahli statistik. Apa maksudnya? Karena ketika aku belajar sama orang ekonom, orang akuntansi, mereka belum tentu paham secara filosofi statistiknya ya. Nah, dan ternyata setelah aku belajar ke Brawijaya ini, hubungan itu ternyata dibagi macam-macam hipotesis tuh. Nah, sementara yang kita ketahui selama ini, kalau baca cuman gini doang, atau ketemu yang begini doang, ya. Nah, oke, lanjut ya. Nggak paham, nggak apa-apa, dunia aja ini. Nah, hipotesis berdasarkan jenis data variabel independen. Ada yang asosiatif, data variabelnya numerik. Kompetensi berpengaruh terhadap motivasi. Ada yang komparatif. Ya, kinerja aparat serse berbeda dengan wanita. Ini lebih pada perbandingan. Ini kalau tentang hipotesis. Lanjut lagi, tidak penting. Untuk telaah pustaka kalau penelitian kualitatif, ini kalau kualitatif kurang tapi karena kita kebanyakan kuantitatif ya, termasuk statistik. Secara umum kayak gini dia, ada istilahnya perspektif. Kalau penelitian kualitatif ini jurusan sosial budaya. Nah, ingin meneliti tentang
kemajemukan di masyarakat di Melak, kemajukan masyarakat di Gorontalo. Itu bercerita tuh. Perspektifnya apa, dari perspektif agama apa. Jadi dia bercerita aja. Sementara kalian menetapkan, mengisi angka, dikuantitatifkan. Ya. Dan kualitatif ini standarnya sendiri kalau untuk di Politeknik yang jago kualitatif itu Pak Laude jago, Pak Syudi jago. Ahlinya kualitatif. Pak Syudi sama Pak Laude. Karena S2-nya Pak Yudi, Pak Laude S3-nya itu kebanyakan kualitatif. Maka mereka masternya untuk di akuntansi. Kalau menurutku ya. Nah, orang kualitatif menjadi setengah filosof. Tahu filsuf? Pernah belajar filsafat belum? Kalau filsafat misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, ahli-ahli filsafat kan? Nah, sejarahnya, terus bagaimana si filsafat Siddhartha Gautama, bagaimana filsafat hidupnya Gajah Mada, bagaimana filsafat hidupnya si Wisnu, Dewa Siwa, itu orang-orang gitu lebih filosofi. Orang-orang sufi, kalau orang Islam orang-orang tasawuf dibahasnya. Cuman kalau tasawuf orientasinya apa? Orientasinya ke akhirat. Kalau filsafat orientasinya ke kehidupan. Nah, kalian harus sering-sering tuh belajar filsafat, jadi tukang merenung. Oke, itu bab 2 secara umum. Mudahan ada bantuan lagi untuk berpikir. Oke, lanjut ya bab 3 ya. Masih sanggup? Enggak sanggup, tinggal tidur aja. Nanti sebelah bisikin La ilaha illallah. Oke. Kita lanjut. Kita bahas metodologi penelitian. Kita fokus teori dulu. Nanti hari Jumat kita fokus bongkar isi bab 3-nya ya. Nah, metode penelitian adalah uraian bagaimana kayak apa penelitian dilakukan. Bagaimana objeknya, objek itu alat bahannya, bagaimana tata caranya, bagaimana prosedurnya, bagaimana metodenya, bagaimana cara meraciknya. Itu metode. Bukan uraian mengenai teori, konsep ilmu, walaupun kadang-kadang diperlukan. Nah, bukan lagi karena definisi teori itu ada di bab 2. Isi bagian metode penelitian kalau untuk kita kualitatif, yang pertama adalah secara umum di dalamnya ada rancangan penelitian, ada lokasi dan waktu penelitian, ada definisi operasional. Kalau yang di buku itu ada di bab 2 definisi konsepsional. Di bab 3 ada definisi operasional. Perusahaan adalah sebuah lembaga yang bergerak menyediakan barang dan jasa. Angga 2002 berapa. Tapi kalau di definisi operasional, perusahaan adalah PT XYZ yang kalian teliti. Paham? Itu bab 3, definisi perusahaan. Kemudian definisi dari variabel X1. Variabel misalnya rasio keuangan likuiditas. Nah, kalau di definisi operasional likuiditas itu kan ada tuh pecahannya tuh. Likuiditas itu ada current ratio, working to capital asset ratio, habis itu apalagi macam-macam tuh. Nah, lalu kalian pakai current ratio yang kalian ambil dan rumusnya langsung to the point. Rumusnya apa? Current ratio sama dengan harta dibagi kas. Ya. Bukan. Udahlah, aku lain ngajar mata kuliah itu, jadi aku enggak tahu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada lokasi dan waktu. Nah, kalian tentukan lokasinya di PT apa, waktu meneliti kapan. Skripsi itu biasanya sampai 4 bulan doang. Kalian bikin namanya schedule time. Dalam 4 bulan itu minggu pertama sampai ke berapa kalian ngumpulkan data. Minggu ke berapa kalian analisis data. Minggu ke berapa sampai kalian mulai mengetik, bikin laporan. Itu ada waktu dan lokasi di situ. Kemudian ada namanya populasi, ada sampel, ada responden. Kemudian metodenya instrumen dan metode analisis data. Kita lanjutkan aja dulu ya. Nih. Apa itu rancangan penelitian?
Rancangan adalah rencana atau struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawab untuk pertanyaan penelitian. Kemudian apalagi tuh? Apa nih? The overall of the collection data in order to answer the research question, also specific data analysis technique or method that the researcher intend to use. Tahu artinya? Buka aja Google Translate. Menurut David dan Conseja, sebuah struktur penelitian, proyek penelitian dalam rangka menyelesaikan berbagai macam masalah atau partikular itu apa ya? Particular problem. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendesain sebagai petunjuk peneliti ya dalam membantu mereka menyelesaikan permasalahan. Nah, sebagai arah petunjuknya. Menurut Malhotra, nah Malhotra ini di film Shah Rukh Khan. Ya, tahu Malhotra? Nah, makanya nonton film Kutkus Kutahe. Nah. Sebuah framework atau blueprint dalam untuk apa nih conducting nih? Conduct the marketing research to specific detail of process. Intinya kita merancang sesuatu. Nah, nih menentukan informasi yang dibutuhkan, ya. Desain dalam rangka mengeksplorasi, mendeskripsikan atau apa nih? Casual phase. Bubuhanmu nih aduh hai. Mana sih ngebloknya nih? Bisa nggak diblok? Kita pindahkan ke Google Translate. Bisa nggak nih? Bisa. Ctrl A, copy text. Oke Google, kita buka Google Translate. Trans atau Grammarly. Ctrl P. Loh, terbalik. Bahasa Inggris dulu, mana Inggris? Mana English? Ininya ke bahasa apa? Aku kira Thailand. Sawadikap. Nih, yang pertama, rancangan penelitian kuantitatif menurut Malhotra. Yang pertama, skripsi kita ini kan kuantitatif. Yang pertama, tentukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian rancanglah secara eksploratif, deskriptif atau kasual tahapan penelitian. Kasual itu apa? Kausal apa? Kausal itu apa? Kausal. Hah? Apa? Disederhanakan ya. Kemudian tentukan prosedur pengukuran dan menskala. Jadi diukur apa? Kalau ini pertanyaan dikuesionerkan skala 1 sampai 5. Ya kan? Kemudian susun uji terlebih dahulu kuesionernya. Jadi kuesioner itu sebelum kalian susun kita uji dulu. Makanya penelitian itu, kuesioner itu biasanya dilempar dulu ke 30 sampel. Dari 30 itu diuji, baru kalian uji selanjutnya, bagikan lagi kuesioner sampai sampel itu, populasi atau sampel itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan ada teorinya. Kamu ingin meneliti semua pelanggan di Indomaret. Berapa jumlah sampel minimumnya? Nggak tahu kan? Karena itu ada hitung-hitungannya. Kalau untuk satu orang pelanggan pakai rumus apa? Bisa pakai rumus, nanti ada tuh teori untuk mengambil sampel dari sesuai dengan populasi. Ada rumusnya. Kemudian menyusun dan menguji. Kemudian terakhir tentukan proses pengambilan dan mengembangkan rencana analisis data. Gue lanjutkan ya. Nih, rancangan analisis data istilahnya namanya blueprint. Merupakan intisari dari tujuan atau permasalahan. Kemudian ada identifikasi populasi, teknik sampling, kemudian cara mengukur variabel atau rumus-rumus tadi, rumus Karen rasio itu rumusnya apa, metode pengumpulan datanya apa, sebarkan kuesioner atau Google Form. Dari Google Form kalian analisis pakai Excel, dari Excel pindah ke SPSS. Nanti kayak gitu. Setel lagu Jiwa yang Bersedih. Pokoknya itu setel lagu Jiwa yang Bersedih selama 1 jam full. 1
Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Pokoknya kamu sambil ngerjakan. Jadi ada teman yang bersedih. Makanya saranku kalian nabung. Jadi pada saat mulai ngerjakan skripsi itu, tiap hari kamu bisa keluarkan tabunganmu. 50.000 sehari, beli coklat kah, beli apa, ya kan? Mau beli pizza, makan pizza. Pokoknya genduti badanmu pada saat skripsi. Lanjut. Rancangan penilaian kualitatif gak aku bahas. Cerita kualitatif gak aku bahas dulu ya. Nih, alur berpikirnya seperti ini ya. Untuk kuantitatif sama kualitatif ada pertanyaan, ada rumusan masalah ya. Ini kita abaikan ya, yang kuantitatif ya. Ini dulu. Rumusan masalah kita telaah pustaka, kemudian jadi kerangka konsep. Kerangka konsep tadi dihipotesiskan. Hipotesisnya tadi sama telaah pustaka disolusikan di metodologi penelitian. Nanti selanjutnya apa tuh hasilnya? Hipotesisnya ditolak atau enggak? Ya, terus ketika ditolak apa tuh? Teori yang mendukung tolaknya atau teorinya diterima, baru di bagian dari pembahasan, baru kalian simpulkan. Secara umum begitu. Kalau kualitatif, nih, kalau orang-orang ilmu sosiologi ya, dia fokus telaah pustaka, dia berbicara tentang paradigma, filsafat atau apa ya. Kemudian langsung metode penelitian, jadi nggak ada dia konsep, bikin konsep. Kemudian selanjutnya diceritakan, dibahas tuh. Dan ini untuk kualitatif di jurusan akuntansi belum ada standar bakunya. Makanya jurusan kita fokus ke kuantitatif. Kalau aku ceritakan yang kayak gini aja sudah kelihatan berat ya. Kelihatan aja, tenang aja. Aku aja nggak stres, masa kamu stres? Ya, siapa suruh kuliah? Oke guys, di YouTube guys, teman-teman YouTube guys. Nah, ini ada mahasiswa ngomong kitanya nggak tenang. Ingat, dalam hidup ini jangan pernah lari dari masalah. Aku pernah berkumpul dan hidup bersama orang yang lari dari masalah. Akhirnya apa? Pola pikirnya orientasi kayak mana mensolusikan supaya solusi yang bukan untuk akarnya permasalahan di rumput itu. Kalau nyabuti rumput cuman ininya bukan akarnya ya. Sementara kita meneliti akarnya, kita gali supaya kira-kira rumput itu nggak tumbuh lagi. Nah, kebanyakan manusia lebih fokus pada merespon masalah ketika melihat ini ada masalah, ada solusinya apa? Ya sudah, kabur aja. Ya, ketika kabur itu lari dari masalah. Yang ada jalani, hadapi masalah. Karena dengan hadapi masalah itu, disitulah esensi kita hidup di dunia ini. Kamu diciptakan di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk diuji. Untuk dikasih masalah. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk dikasih masalah. Karena apa? Karena hidup ini adalah ujian. Mau aku pakai ayatnya, nanti aku ceramah. Karena hidup ini ujian, kita diuji, dikasih masalah. Makanya Tuhan suruh kita hadapi masalah, jalani masalah. Oke, lanjut. Kalau kamu enggak mau jalani masalah, artinya kamunya yang bermasalah. Itu aja kesimpulannya di masyarakat. Kamu tahu bayar psikolog berapa per jam? 150 paling murah. Sama dia. Iya. Ngomong sama psikolog 150 per jam. Ya kan? Ngomong sama dukun kamu dikasih air aja.
Oke, pendekatan penelitian. Nih, pendekatan kualitatif itu pakai akademik, desain, research proposal ya. Nih, kalau kuantitatif lihat. Tuh. Kita terstruktur, research proposal, ada sampelnya, ada tata caranya, ada konsepnya, ada datanya. Dan inilah kita yang sedang kerjakan. Kita cari afiliasi akademik kita adalah sarjana bisnis terapan. Kita belajar akuntansi, belajar ekonomi, belajar manajemen, belajar kan STRBNS kalian ya? Hah? Berarti sarjana akuntansi terapan. Berarti kita akademik application-nya akuntansi, ekonomi, dan teknologi. Nah, desainnya apa? Nah, kita tentukan desain penelitian kita apa, research proposal kita apa. Nah, tentang tidak jauh-jauh dari dunia akuntansi. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya ya umumnya tentang perusahaan. Ya, data laporan keuangan perusahaan. Bahkan nanti ada tuh kinerja pegawai, kinerja apa, ada yang ngambil ke situ nanti. Kemudian sampel, ada metode, ada konsep, kemudian data. Kita lanjut. Bahas lagi lokasi dan waktu penelitian. Dikit lagi. Sudah ngantuk kah? Lumayan, dengarkan aja. Kalau tidur nanti ada yang di samping bisikin. Ya. Kalau berani bisikin nenekmu. La ilaha illallah, nek. Oke, lanjut. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di dalamnya terdapat uraian mengenai berbagai hal, antara lain karakteristik dari wilayah ataupun karakteristik dari objek penelitian. Misalnya di Madiun ada baiknya sedikit diuraikan tentang karakteristik budaya masyarakatnya, ya. Budaya Mataraman. Apa itu Mataraman? Orang-orang keturunan kerajaan Mataram. Makanya Madiun itu banyak pendekarnya. Nah, banyak juga pusat PKI-nya juga, ya kan? Pokoknya panjang di Madiun tuh. Kemudian waktu penelitian, uraian tentang kapan pelaksanaan pengumpulan data dilakukan. Hal ini menjadi penting tatkala pelaporan yang dibuat. Misalnya ujian akhir ataupun penerbitan jurnal, karena ada jeda yang relatif lama. Lag itu artinya jeda. Kemudian misalnya pengumpulan data dilakukan tahun 2011, sedangkan ujian akhir dan penerbitan jurnal baru dilakukan tahun 2014. Oh, ingat waktu penelitian. Kemudian ada di bab 3 namanya metode pengumpulan data. Data ada melalui survei. Survei itu bisa kamu langsung bagikan, bisa berupa kertas kamu suruh dia isi. Dan merancang kuesioner itu sebenarnya bisa satu lembar kayak gini, kayak brosur leaflet, tahu leaflet? Kayak brosur. Jadi enggak usah kertas di print berbagai macam. Siapa geram tuh? Suruh pulang kah? Sebentar lagi. Nah, jadi di sini kuesioner ada satu dia, jadi ya centang-centang gini, dibikin kayak brosur gitu. Kuesioner itu. Kemudian apalagi situ? Surat, bisa menyurati, bisa di email, bisa diunggah. Kemudian bisa apa tadi sampai mana tadi? Bisa wawancara, bisa diamatin. Ingat, nih kemarin yang ngambil skripsi, khususnya skripsi anak aplikasi, kalian kebanyakan kakak tingkat kalian langsung ditolak di perusahaannya. Kenapa? Anak aplikasi minta datanya, apalagi data keuangan, rahasia penting ya? Salah. Anak aplikasi itu bukan minta data, izin penelitian untuk observasi, bagaimana mengamati proses bisnis yang terjadi. Oh, mulai dari menerima nasabah, mengisi datanya apa, datanya isinya ini, itu diamatin. Kemudian melakukan pembayaran, input, proses pembayaran, itu diamatin dan itu diterjemahkan ke aplikasi. Bukan ngambil datanya, makanya banyak ditolak. Nah, banyak tuh kakak tingkat kalian yang otodidak, langsung ke kliniknya, ya ditolak, belum dikasih arahan ditolak, ujung-ujungnya galau sendiri dia. Pak, saya ditolak sama perusahaannya, Pak. Ya iyalah, cara ngomongnya salah.
Begitu juga di skripsi kalian. Ya, yang paling aman tuh di Bursa Efek Indonesia. Paling aman di Bursa Efek karena datanya ngambil di Bursa Efek. Nah. Perlu dijelaskan bagaimana melakukan training terhadap surveyor atau enumerator. Nih, ketika membagikan kuesioner, nah dosa terbesar orang yang bikin skripsi kuesioner adalah datanya palsu. Dosa terbesar. Makanya lebih banyak dosa orang yang pakai kuesioner karena datanya mainkan di Excel, angka 4343. Beda dengan langsung ke lapangan minta ya. Nah itu S1 kada berkah. Itu kebanyakan paling banyak dosa tuh di situ. Yang sistem kuesioner 1, apalagi di jurusan marketing, jurusan bisnis yang ibaratnya kuesioner gitu ya. Kalau laporan keuangan dosa sih dosa laporan keuangan, tapi data keuangan asli perusahaan itu secara nyata tidak pernah diekspos di publik. Yang di laporan keuangan annual report di Bursa Efek itu pun sudah hasil diolah sama bagian akuntansinya. Yang benar-benar megang data keuangan kondisi perusahaan asli itu bagian akuntansi manajemen, bukan akuntansi keuangan. Makanya mata kuliah akuntansi manajemen berbeda dengan mata kuliah akuntansi keuangan. Keuangan pun ada keuangan menengah, keuangan lanjutan, ya. Sementara manajemen satu tok. Jadi dia tidak perlu hitung-hitungan yang standar baku. Oh, kondisinya perusahaan lagi defisit, tidak punya duit segini. Tapi kenyataannya di Bursa Efek perusahaannya sedang naik tuh ekonominya. Dan itu bukan lagi cerita, kenyataan. Wawancara mendalam, fokus grup diskusi dan partisipasi observatif. Nih, untuk menemui responden atau informan, uraikan tentang kapan, di mana, serta bagaimana cara menemui responden. Misalnya toko online. Nah, kalau responden para pengguna Shopee di mahasiswa, pengaruh keputusan pembelian dengan menggunakan Shopee oleh mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi diambil nggak semuanya? Populasinya semua mahasiswa akuntansi, tapi sampelnya nanti ada teknik perhitungan sampelnya, ada rumus tersendiri untuk menentukan semester ini berapa, semester ini berapa, ada hitungannya. Nah, nggak semuanya. Dan itu kita pelajari di metodologi ini. Kemudian kita lanjut ya. Analisis data kuantitatif, dikit lagi, sabar, sama sabar. Nggak apa-apa, dia sudah berat katanya. Makanya saking beratnya takut kursinya patah, jadi diburu di bawah aja. Nih, analisis data kuantitatif terdapat berbagai macam permasalahan, eksploratif, deskriptif, explanatory. Data beragam, ada data nominal, data ordinal, data interval, ada data rasio. Kalau kalian meneliti di Bursa Efek, datanya data rasio. Kalau kalian meneliti survei, itu datanya bisa data ordinal, bisa data interval. Ya, kebanyakan datanya ordinal interval ini yang kuesioner skala 1 sampai 5. Data nominal tahu 1 juta, 2 juta, 3 juta. Semua survei statistik. Dan semua penelitianmu datanya tuh apa nanti tuh jenis datanya nanti. Kemudian variabel karakteristiknya beragam, bisa manifest atau laten. Nah, jenis variabel manifest laten nanti ku jelaskan lagi ya. Ini manifest laten. Yang penting kalian ku kenalkan lagi bahasa planet baru, manifest sama laten ya. Kemudian diperlukan pemilihan metode statistika, bagaimana model yang tepat. Coba lihat. Kaidahnya lihat nih. Data diolah. Data laporan keuangan diolah, ditabulasi, kemudian diperiksa, kemudian dipilih metode analisis datanya berdasarkan jenis permasalahan dan jenis karakteristik datanya diuji. Ya, diperiksa datanya apakah itu valid ya atau reliable atau relevan. Kemudian itulah dikatakan data yang kamu dapatkan itu informasinya akurat. Jadi kuesioner itu masih harus dites lagi. Kuesioner yang orang jawab itu harus dites. Kalau data kuesioner itu tidak valid, sebarkan ulang.
Disebarkan lagi tidak valid, sebarkan sampai 3 kali sebarkan masih tidak valid, rubah pernyataannya, pertanyaannya dirubah. Itu tahu akuratnya gimana? Pakai software nanti, ada analisisnya. Kalau kita belajar filosofinya kenapa data tidak valid, itu jurusan S1 statistik, kita nggak sempat waktu kita langsung pakai software, terapkan, oh ini tidak valid, ya, gitu. Yang penting lulus dulu kuliah ya. Jadi dulu Habis itu cari laki yang gajinya 2 digit minimal ya. Minimal 2 digit lah cari laki ya. Ada. Nanti ku DM. Nah, kualitatif kayak gini nih. Kalau kualitatif nih, ini penelitian yang dilakukan Pak Laude model kayak gini, Pak Yudi kayak gini. Nah, nggak usah dipahami. Nih metodenya nih. Apa ini? Nah, kita skip ya. Skip, selamat berkarya. Pas jam 2, 14.00. Nah, baru aja terpindah 55 menit. Oke, itu aja tentang bab 2 dan bab 3 secara umum. Nanti hari Jumat baru kita to the point, langsung lihat deskripsinya seperti apa. Kalau hari ini teorinya.